Pemirsa, polemik penerimaan peserta didik baru atau PPDB di DKI Jakarta membuat perjuangan orang tua dan calon siswa untuk masuk sekolah impian semakin sulit. Seleksi usia dituding menjadi penyebab kegagalan. Kini solusi baru ditawarkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yakni jalur Bina RW. Lalu apa tanggapan orang tua dan calon siswa? Berikut rakyat bicara, sulitnya masuk sekolah impian. Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di DKI Jakarta menuai protes orang tua calon siswa. Bahkan para orang tua berunjuk rasa mengecam mekanisme jalur zonasi yang dinilai mementingkan calon siswa berusia tua sementara yang berusia muda banyak tersingkir. Kini orang tua khawatir sang buah hati tak bisa diterima di sekolah negeri impian. Terus bagaimana kondisi anak? Kondisi anak saya sampai saat ini kemarin jalur zonasi itu sudah tidak masuk di 10 sekolah, Mas. Di dalam zonasi Kelurahan Cililitan, 10 sekolah dari boleh saya sebut sekolahnya ya? SMA 14, 62, 51, 93, 39, 104, berapa lagi ya, 2 lagi. Pokoknya itu mental semua. Karena usia anak saya itu 15 tahun 10 hari. Yang masuk sini ada yang 17 tahun, ada yang lulusan dari tahun 2018, masuk lagi. Bahkan ada yang kakak kelasnya, ada yang sudah bersekolah di swasta maupun negeri, bisa mendaftar lagi di PPDB tahun ini. Karena ya memang seleksinya umur. Dikdis DKI juga memberikan solusi, nantinya akan ada Bina RW. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Untuk saya sendiri, untuk yang jalur Bina RW ini, saya diuntungkan karena satu RW dengan SMA 14. Tapi bagaimana dengan yang lain? Apakah sekolah itu ada di setiap RW? Teman anak saya pun ada juga, mungkin banyak yang mental anak-anaknya itu jadi down. Kita mencoba ini ke apa? Istilahnya kita mengadukan nasib kita lah ke DPRD, sudah tidak bisa. Kemarin itu terakhir kita coba aksi massa ke Kemendikbud. Nah, terus di situ tidak menemukan titik terang juga. Kemarin kami sudah ke Komisi 10, Juknis dari PPDB DKI itu memang bisa dikatakan agak tidak sejalan dengan Permendikbud itu kan. Oke, memang maunya masuk sekolah di 14. Alasannya apa? Alasannya karena dekat dari rumah, jadi nggak capek jalan jauh-jauh. Kemarin udah ngelakuin apa aja untuk masuk PPDB ini? Udah nyoba zonasi 50 menit pertama nggak keterima. Nah, udah nyoba lagi, sekarang nyoba akademik, nggak keterima juga gara-gara beda koma. Nah, yang paling tua umurnya berapa? Paling tua ada yang umurnya 18 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Oke, nah kalau kamu ngelihat PPDB tahun ini dengan kakak-kakak kelas kamu dulu tuh bedanya seperti apa, Dit? Ya beda, kalau dulu kan ada UN, pakai nilai, jadi fair-fair aja. Jadi apa namanya, yang niat belajar ketahuan. Kalau sekarang kan pakai umur. Yang muda-muda yang niat belajarnya keren, yang niat belajarnya tinggi, kalah sama yang tua yang biasa-biasa aja. Jalur zonasi dianggap lebih menguntungkan bagi mereka yang usianya jauh lebih tua daripada siswa yang usianya lebih muda, lebih gampang ataupun lebih mudah terdegradasi. Sedangkan orang tua sudah mulai memprotes melalui demonstrasi di depan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia agar PPDB dibatalkan ataupun dihapus. Di sisi lain, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklaim hanya sekitar 148 siswa di atas 18 tahun ke atas yang diterima di SMA ataupun SMK. Sementara bagi mereka yang di tingkat SMP di atas umur 15 tahun itu tidak ada yang diterima.
Ada 3 solusi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Pertama adalah memberikan ruang kelas tambahan di setiap sekolah negeri, kemudian menambah jumlah siswa di dalam kelas. Adapun juga memberikan KJP bagi mereka yang tidak lolos PPDB 2020 untuk membayar SPP di sekolah swasta. Kemudian, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga memberikan solusi bernama Bina RW. Nantinya jalur ini akan dibuka 1 Juli 2020. Jalur ini peruntukan bagi mereka yang tinggal 1 RW dengan sekolah, maka nantinya jumlah siswa di dalam setiap kelas ada 36 menjadi 40 siswa. Alhamdulillah untuk saat ini memang anak saya udah diterima di SMA 14. Ya kebetulan memang agak sedikit jauh. Sejauh ini kan PPDB ada polemik dan juga kontra. Betul. Dan pro dan kontra begitu. Ya, betul. Nah, kalau Bapak sendiri ada masalah nggak sejauh ini, Pak? Alhamdulillah enggak. Ya karena istilahnya dari awal itu agak lancar, dari mulai awal di warnet itu kan daftar dari warnet, ngambil token segala di situ semua. Ya untuk masuk ke 14 langsung diterima di IPA gitu. Ya sampai batas waktu yang ditentuin jam 5 itu ya kebetulan anak saya kan di peringkat 10. Jadi untuk turun ke bawah agak jauh, selamat sampai jam yang ditentuin gitu. Sampai akhirnya dapat sesuruh bikin surat lapor diri bahwa dia memang benar sudah diterima gitu. Apakah Bapak setuju nih dengan peraturan pemerintah yang ada sekarang ini, Pak? Apa yang harus dirubah menurut Bapak? Yang lihat nolak ke belakang lagi ya, jadi istilahnya kasihan juga yang tadi saya awal bilang, kasihan yang umurnya masih belum cukup, dia udah bela-belaan, orang tuanya juga bela-belaan sampai diajak ke bimbel segala untuk nilai ya. Ternyata memang itu nggak terlalu pengaruh untuk yang peraturan sekarang, lebih diutamakan umur jadi gitu. Tapi ya sebenarnya nggak masalah juga sih gitu. Jadi istilahnya lebih banyak juga yang istilahnya umur yang masuk ke ini. Polemik masih terus berjalan, kemudian protes masih digulingkan oleh orang tua murid mengenai PPDB tahun ini yang menuai pro dan kontra tentunya. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiullah dan juga juri kamera Sutrisno beserta Randy Lukman. Sampai jumpa dan terima kasih.